stoikiometri. Stoikiometri ini mau tidak mau adalah harus sering latihan deh. Kimia itu sebetulnya yang paling imbang ya. Makanya dulu kenapa saya memilih masuk kimia? Salah satu alasan pertama saya adalah hafalannya tidak separah biologi yang penuh dengan nama Latin dan semacamnya. Ya elah mau ngomong beras aja meski oriza, sativa, dan segala macam gitu loh. Tapi hitung-hitungannya juga tidak semenakutkan fisika dan matematika. Jadi kita ini kalau kimia ada yang memang konsep, ada yang mau tidak mau hitung-hitungan. Stoikiometri ini adalah materi yang jelas-jelas hitung-hitungan. Kemarin kalau saya lihat dari yang kalian submit untuk tugas pertama, sebagian besar memang mengatakan bahwa agak mengalami kesulitan dalam hitung-hitungannya. Nggak apa-apa deh. Sebetulnya kalau dirunut pelan-pelan dan jangan panik duluan, itu insya Allah akan lebih mudah. Oke. Stoikiometri ini sejarahnya saya tidak akan panjang lebar, tapi pada dasarnya stoikiometri itu berasal dari bahasa Yunani, stoikion yang berarti unsur, dan ini metron atau pengukuran. Gak akan saya keluarkan waktu kuis, gak, tenang saja, nggak usah dipikir, nggak usah dihafal. Tapi yang pasti, kalau misalnya kita mau memahami stoikiometri, ada beberapa konsep yang kita tidak boleh goyah. Jadi mau tidak mau, kalau untuk belajar stoikiometri tentang mol, apa itu jumlah mol, apa itu massa atom, apa itu massa atom relatif, massa molekul relatif, itu harus mantep dulu. Anda waktu melihat rumus molekul dari suatu senyawa, itu sudah harus langsung bisa melihat, oh, senyawa ini rumus kimianya begini, artinya dalam 1 mol senyawa tersebut terdapat atom unsurnya sekian mol, atom unsur X sekian mol, atom unsur Y sekian mol, dan seterusnya. Perbandingan mol setiap unsur dalam senyawa mudah-mudahan tidak terlalu kesulitan selama Anda bisa menuliskan rumus kimia dari molekulnya, insya Allah Anda bisa melihat perbandingan mol dari setiap unsur di dalam senyawa tersebut. Kemudian, perbandingan massa dari setiap unsur yang ada di dalam senyawa. Nah, hati-hati di sini. Kadang-kadang mungkin karena kita terlalu terburu-buru, kita suka lupa bahwa perbandingan mol itu tidak sama dengan perbandingan massa. Kadang-kadang kita baru ketemu perbandingan mol, sudah kita sebut perbandingan massa, atau sebaliknya, kita baru menemukan perbandingan massa, belum kita konversi ke perbandingan mol. Nah, mau tidak mau, ini yang selalu saya tekankan, pokoknya kalau kuliah sama saya dan ada hitung-hitungan, saya pasti cerewetnya apa? Satuannya deh. Keep your units. Dan percayalah, sampai saya S3 kemarin juga sama profesor saya juga tetap utami keep track on your units. Selalu itu disinggung-singgung yang namanya satuan atau units itu yang membantu kita untuk tetap fokus. Kita ini lagi ngitung apa sih? Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita sudah bisa menuliskan rumus molekul dari suatu senyawa, langkah selanjutnya dalam stoikiometri yang juga sangat penting, itu adalah menuliskan persamaan reaksi yang setimbang. Ini kalau untuk pemula maksud saya, kadang-kadang ada yang lupa melihat koefisien, ada yang tidak melihat subskrip, ada yang tidak memperhitungkan jumlah atom di dalam suatu molekul. Tapi yang pasti ingat ya,
koefisien di dalam persamaan reaksi itu menunjukkan perbandingan mol dari setiap komponen yang ada di dalam reaksi. Dalam stoikiometri yang juga tidak kalah penting itu adalah yang namanya pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas yang membatasi lah ya. Yang membatasi itu biasanya yang habis duluan. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan ke konsep mol. Konsep mol ini sebetulnya salah satu konsep paling dasar dalam ilmu kimia. Pokoknya kalau anak kimia itu hitungnya hitung mol aja. Kalau anak akuntansi hitung duit, kita malah hitung mol. Tidak apa-apa. Daripada menghitung bintang itu nggak habis-habis deh. Kalau menghitung mol masih mending lah ya. Nah, ini yang kadang-kadang suka lupa. Apa yang dimaksud dengan atomic mass unit atau AMU? Atau kalau dalam bahasa Indonesia, ada yang masih ingat? Ada yang namanya satuan massa atom atau SMA, kayak kecil-kecil semua gitu. Atomic mass unit ini seringkali juga disebut sebagai Dalton. 1 AMU itu ekuivalen dengan 1 Dalton. Kalau misalnya nih, Anda baca ini aja. Anda membaca textbook tentang protein, biasanya untuk molekul-molekul yang berukuran sangat besar atau polimer, itu kan disebutkan massa molekul relatifnya adalah 10.000 kilodalton. Apakah itu artinya 10.000 kilogram? Bukan, karena 1 Dalton itu tidak sama dengan 1 gram atau 1 kilogram. 1 Dalton atau 1 AMU itu tidak sama dengan 1 gram. Oke? Nah, sekarang 1 AMU ini kita mengambil patokan 1 buah atom karbon. Karbon terdiri dari 3 macam isotop. Kalau Anda masih ingat, ada C12, C13, C14. Kita mengambilnya C12. Kalau misalnya nih, Anda termasuk orang yang segala sesuatu itu penasaran. Misalnya, Bu, kenapa sih meski C12? Kenapa tidak H1? Kan hidrogen kan 1, lebih gampang. Kenapa mesti repot-repot 12? Atau misalnya, Bu, kenapa tidak N14 misalnya, karena 14 kan angka keberuntungan, Bu. Kenapa harus C12? Karena C12 atau atom karbon dengan isotop C12 itu adalah atom yang relatively paling stabil. Kita dalam sains, kita paling suka memilih sesuatu yang jadi patokan itu adalah yang paling stabil. Oke. Nah, 1 buah atom C12 itu beratnya adalah 1 buah atom C, 1 buah atom loh ya, kita belum sampai ke mol. Jadi hanya 1 partikel atom C12 itu massanya adalah 12 AMU, 12 AMU. Jangan kebalik jadi 12 AMI. Kalau AMI itu nama saya. 12 AMU atau 12 Dalton. Jadi kalau misalnya 1 buah atom C itu beratnya adalah 12 SMA, 12 AMU atau 12 Dalton. Jadi 1 AMU itu adalah massa dari 1/12 atom C12. Atom karbon tadi itu loh, Dek. 1 atom karbon itu massanya 12 AMU. Kalau 1 biji
atom itu kita bagi jadi 12, setiap bagiannya itu beratnya 1 EMU. Nah, dan berat 1 EMU itu kalau kita konversikan ke dalam satuan berat yang lazim kita pakai, yaitu gram atau kilogram, 1 EMU itu adalah sebesar 1,66 sekian. Kalau misalnya kita pakai 3 angka penting, 1,166 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Jadi kecil sekali memang masanya, Dek, ya. Nah, ini adalah 1 EMU. Sekarang kita punya yang namanya 1 mol. Satu buah partikel atom itu kan sangat kecil sekali, Dek. Jadi kalau mau mengukur yang kecil-kecil gitu kan susah ya. Makanya lalu para saintis itu membuat yang satuan unit yang disebut sebagai 1 mol. 1 mol itu menunjukkan banyaknya atom yang terdapat dalam 12 gram atom C12 itu dianggap sebagai 1 mol. Sebagaimana misalnya 1 lusin itu adalah 12 buah. Atau kalau misalnya ada yang orang tuanya pedagang dan suka bantu bapak ibunya dagang, 1 kodi itu berapa, Dek? 20, ya kan? 1 kodi 20 lah. Iya, 1 kodi 20 kata ibu saya. Benar ya? Takut saat. 20, Mas. 24 itu terus. 20 deh. 20 kan ya? Maaf, bukan pedagang. Oke. Jadi 1 mol, nah dan ternyata 12 gram atom C12 ini menurut penemuan saintifik, kalau misalnya kita mengumpulkan atom C itu sebanyak 12 gram, itu banyak atom C-nya itu adalah sebanyak 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel. Oke. Ralat, Dek, barusan kakak bapak saya 1 kodi itu 2 lusin. Well, ya sudahlah, yang penting kalian tahu ya maksud saya 1 mol itu seperti apa. Ini susahnya kalau ngajar dari rumah ya. Well, anyway, kembali ke sini. 1 mol itu adalah satuan unit dalam kimia, di mana 1 mol itu menunjukkan bahwa dalam sebanyak 1 mol tersebut terkandung 6,022 dikali 10 pangkat 23 buah partikel. Oke? Dan 1 mol C12 memiliki massa seberat 12 gram. Jadi 1 mol C12 itu berapa buah atom C12-nya, Dek? 6,022 kali 10 pangkat 23 buah atom C. Dan total keseluruhan sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 buah atom C itu beratnya hanya 12 gram. Oke? Nah, sekarang ini hanya untuk menunjukkan ini ya, Dek. Karena kadang-kadang kita suka lupa, kita suka mikir 1 EMU itu sama dengan 1 gram. Ini hanya untuk menunjukkan saja 1 EMU itu kan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg yang sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Artinya, kalau misalnya 1 buah atom C itu massanya adalah 12 EMU, sedangkan Bu, nggak enak kalau menyatakan massa atom C itu dalam satuan EMU. Kan kita biasanya pakai ini ya, pakai satuannya itu gram, Bu.
Gak apa-apa, bisa kita konversi. Jadi 12 dikali, karena 1 EMU adalah 1,6 kali 10 pangkat min 24 gram, dan massa dari atomnya, kalau kita mau mengkonversi massa dari atom C menjadi dari EMU menjadi gram, itu tinggal dikali 12 EMU dikali 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Ini kalau misalnya pakai kalkulator, saya pakai 5 angka penting di sini, 19,926 kali 10 pangkat min 24 gram, yang adalah massa satu buah deh ya. Misalnya ada yang nanya, Bu, kok jadi angkanya segitu, 19,9 sekian kali 10 pangkat min 24, bukannya 12 gram ya, Bu ya? Bukan deh, karena ini adalah satu buah atom C12. Yang 12 gram kita hafal di luar kepala itu apa? 12 gram itu adalah 12. Oke? Karena kan 1 mol C12 ini terdiri atas 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi, 1 mol C12 dia memiliki atom C sebanyak sekian ini, sedangkan setiap satu buah atom C12 massanya adalah sekian, maka massa total dari 1 molnya 11,999 gram atau ya 12 lah ya harga teman, sama dengan 1 mol. Jadi hati-hati, kita harus tahu kita sedang membicarakan banyaknya, apakah kita bicara massa dari 1 mol partikel atau massa dari 1 buah partikel. Hati-hatinya di situ deh ya. Oh iya, ini tadi belum sempat saya upload di Simari, tapi nanti PPT-nya akan saya upload. Jadi nggak usah yang panik mencatat, apalagi ini angkanya banyak kan, banyak yang bikin sakit kepala gitu, nggak usah panik kalau belum sempat nyatet, nggak apa-apa deh. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, rumus molekul dari suatu senyawa itu menunjukkan perbandingan jumlah mol di dalam senyawa tersebut. Yang paling gampang, glukosa itu adalah C6H12O6, yang artinya satu buah molekul glukosa, ini molekul deh ya, bukan atom, C6H12O6. Ingat, harus bisa membedakan mana atom, mana molekul, mana ion, mana elektron, mana proton, mana neutron. Oke, itu juga tidak boleh lupa. Rumus kimia yang seperti ini menunjukkan bahwa satu molekul glukosa itu mengandung 6 atom C yang bisa dilihat dari sebentar. Mungkin saya ganti aja warnanya, kita pakai biru. 12 atom hidrogen, kelihatan di sini enggak ya, 12. Dan 6 atom oksigen, kelihatan di subskripnya. Di yang angka yang kecil di bagian bawahnya ini deh. Nah, karena perbandingan mol menunjukkan perbandingan jumlah partikel, mol itu menunjukkan banyaknya jumlah partikel, maka perbandingan jumlah mol itu juga otomatis akan menunjukkan perbandingan jumlah mol di dalam senyawa tersebut. Oke.
Next. Nah, perbanding massa atom relatif itu menunjukkan perbandingan rata-rata massa per atom unsur terhadap 1/12 massa satu atom C12. C12, kalau saya ngomong C12 itu artinya maksud saya adalah atom C untuk isotop C12-nya. Oke, massa molekul relatif, mudah-mudahan masih ingat semua, itu cuma dijumlahkan saja jumlah keseluruhan atom yang ada di dalam molekul tersebut. Nah, tapi kalau kita bicara massa molar, itu baru kita membicarakan massa dari 1 mol. Bukan lagi massa dari satu buah molekul atau massa dari satu buah atom, tapi sudah massa dari 1 mol. Oke. Sekarang, kalau misalnya massa atom relatif dinyatakan dengan satuan AMU atau SMA, satuan massa atom, atau Dalton, massa molar itu kita nyatakan dalam satuan gram per mol. Ingat, pokoknya massa molar itu gram per mol. Dan ini akan sangat kepake waktu Anda mengkonversi dari mol ke massa. Dari mol ke banyaknya dalam satuan massa. Nah, misalnya nih, saya kasih pertanyaan. Diketahui kalau Anda cek pada tabel periodik unsur, massa atom relatif dari atom oksigen itu adalah 15,999 AMU, maka massa dari satu buah atom oksigen itu adalah 15. Kalau saya minta, ini berapa nih Dek dalam satuan gram? Berapa massa dari satu buah atom oksigen dalam satuan gram? Jangan langsung bilang 15,999 gram. Bukan, karena kita bicara satu buah atom. Kalikanlah 15,999 AMU ini dengan yang berapa tadi? Dengan, kita balik ke sini, 1,660 dan seterusnya kali 10 pangkat min 24. Kalau massa dari 1 mol atom oksigen, baru Anda bilang 15,999 gram per mol. Hati-hati di situ. Ini yang karena ngerasa gampang, lalu waktu sudah tingkat 2, tingkat 3, 4, sudah tingkat akhir lalu lupa. Mudah-mudahan jangan sampai lupa nanti ya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau kita bicara stoikiometri, maka yang paling penting adalah persamaan reaksinya itu harus setimbang. Hati-hati deh. Subscript di sini menunjukkan bahwa dia masih berada di dalam molekul tersebut. Jadi ingin menunjukkan 4 atom hidrogen di dalam satu molekul metana. Sementara angka yang di depan ini adalah koefisiennya. Koefisien menunjukkan bahwa untuk bisa bereaksi secara tuntas di dalam persamaan reaksi ini sekian loh jumlah mol yang diperlukan. Jadi di sini koefisiennya kalau tidak ditulis itu artinya koefisiennya 1. Jadi 1 mol CH4, 1 molekul CH4 akan bereaksi dengan 2 molekul oksigen menghasilkan 1 molekul CO2. Di sini tidak ada koefisiennya jadi otomatis adalah 1. Dan juga menghasilkan koefisiennya di sini adalah 2.
yang artinya menghasilkan 2 molekul H2O, dan seterusnya. Oke. Gimana cara paling mudah untuk memecahkan persamaan reaksi? Saya tidak punya saran lain selain sering-seringlah latihan deh untuk menuliskan persamaan reaksi. Oke. Sekarang reaksi itu ada bermacam-macam. Ada yang namanya reaksi kombinasi. Reaksi kombinasi ini biasanya ditandai dengan reaktannya itu lebih banyak dibandingkan produknya. Seperti di sini misalnya, ini adalah penggabungan antara gas nitrogen dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Ini juga adalah salah satu reaksi kombinasi atau penggabungan antara C3H6 itu 2N propena ya. Propena atau propuna? Propena kayaknya, alkena. Gas propena dengan cairan bromida, cairan brom menghasilkan C3H6Br2. Kemudian ini magnesium dalam bentuk padatan itu akan dapat bereaksi dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Nah, salah satu yang juga penting dalam persamaan reaksi itu, mari kita ganti warnanya lagi supaya hidup kita semakin berwarna-warni ya. Merah, padahal saya nggak suka merah, jangan merah deh. Hijau, kita coba hijau. Subscript G. Kemudian di sini ada L. Kemudian juga ada yang AQ. Itu menunjukkan fase dari komponen tersebut. Dan ini juga apalagi kalau kalian sudah bicara pada wujud zat, itu akan sangat penting. Oke. Selain reaksi kombinasi, ada juga yang namanya reaksi dekomposisi, di mana suatu senyawa itu terdekomposisi. Kalau dekompos itu pecah deh. Ingat, kalau misalnya kombinasi itu kita menggabungkan reaktan, kalau dekomposisi kita memecah reaktan tersebut. Bisa dilihat di sini umumnya rata-rata kalau reaksinya adalah dekomposisi, lebih banyak produknya dibandingkan reaktannya. Jenisnya deh ya. Jenis dari produk yang dihasilkan itu lebih banyak dibandingkan jenis reaktan mula-mula. Misalnya saja ada kalsium karbonat, kapur, itu terdekomposisi menjadi kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Kemudian ada KClO3, kalium klorat itu dapat terdekomposisi menjadi potasium apa bahasa Inggrisnya? Kalium ya, sorry. Kalium klorida dan gas oksigen. Kemudian ada natrium azida, itu menghasilkan logam natriumnya dan gas nitrogen. Itu reaksi dekomposisi. Reaksi pembakaran itu ingat, kadang-kadang soal kita teliti atau tidak membaca soal. Kalau dikatakan pembakaran itu pasti memerlukan oksigen. Kalau misalnya reaksinya adalah pembakaran hidrokarbon, dan biasanya ini soal-soalnya selalu keluar pembakaran hidrokarbon menggunakan oksigen, itu yang dihasilkan itu adalah gas karbon dioksida dengan uap air. Kenapa kita tahu bahwa itu uap air? Di sini di subscribe-nya dituliskan G. Oke.
reaksi pembakaran yang sempurna itu selalu memerlukan oksigen. Nanti kalau misalnya kimia lingkungan udah pada ngambil sih ya, sebetulnya saya lihat ini banyak anak 18. Yang jadi masalah seringkali adalah pembakaran senyawa organik itu tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga pembakarannya tidak sempurna dan yang dihasilkan bukanlah gas karbon dioksida tapi senyawa organik yang berbahaya. Oke? Itu cuma jenis-jenis reaksi saja. Nah, sekarang ini sebetulnya adalah rumus yang saya juga ingin kalian, begitu kalian bangun tidur saya tanya rumus ini, kalian bisa langsung jawab. Sama kayak kalau kemarin waktu wujud zat kan kita rumus keramat kita adalah persamaan gas ideal, yaitu P kali V sama dengan N RT, tapi nggak kelihatan mah karena ini ambil lagi. Maaf ya ibu saya. Mau lihat wajah-wajahmu. Nggak apa-apa gak ya? Oke. Kalau ditampilkan wajahnya kuotanya gede mah, kasihan mahasiswa. Oke. Nah, kembali ke sini. Untuk menentukan massa molar tadi, massa molar itu kan satuannya adalah gram per mol. Gram per mol, itu massa komponen, kenapa sih? Oh iya, ini. Massa komponen dan jumlah mol komponen. Jadi kalau misalnya kalian ini harus terampil membolak-baliknya. Kalau misalnya ditanyakan jumlah molnya, artinya kan berapa massa yang diketahui dibagi dengan berapa massa molarnya. Sebentar ini saya perbaiki dulu. Bukan massa molekul, sorry deh. Ini adalah massa molar. Oke. Sorry, kita balik ke sini. Resign. Ini ya. Massa molar yang gram per mol itu adalah massa komponen dan jumlah mol komponen. Ingat, perhatikan, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan. Satuan, perhatikan satuannya. Kalian lagi kerja pakai gram atau lagi kerja pakai mol atau lagi ngitung pakai gram per mol. Oke. Kemudian yang juga sering muncul di dalam ini, di dalam soal itu adalah persen massa. Persen massa itu, persen massa dari suatu komponen itu menunjuk kita ngitungnya gimana. Massa dari komponen yang dimaksud dibagi dengan massa totalnya kali 100%. Oke. Kemudian satu lagi yang saya ingin kalian ingat, pereaksi pembatas. Reaksi pembatas itu kalian tentukan setiap komponen yang diketahui, tentukan dulu jumlah molnya deh. Kalau kalian sudah bisa menentukan jumlah molnya masing-masing berapa, lihat koefisiennya, dibagi. Bagi jumlah mol dibagi dengan koefisien dari komponen tersebut di dalam persamaan reaksi. Mana yang nilainya paling kecil, itulah yang menjadi pereaksi pembatas. Kenapa dia dikatakan sebagai pereaksi pembatas? Karena dia habis duluan.
Kalau dia sudah habis duluan, ya artinya reaksi tidak bisa berlangsung lagi karena salah satu komponen sudah habis, yang nggak bisa jalan artinya, ya. Sama kayak kalau misalnya kalian bikin kue gitu loh, komponen mana yang habis duluan, itulah yang membatasi pembuatan kue kalian. Oke? Ini, perhatikan satuan. Sekarang, sebetulnya kalau untuk satuan dalam larutan, itu materinya sudah masuk di materi tentang larutan, materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bu Ratna. Tapi juga mungkin saya sambil kita singgung sedikit di sini deh ya, apalagi kalau untuk contoh-contoh soal nanti, larutan molaritas. Oke, hati-hati di sini deh. Kadang-kadang molaritas itu selalu satuannya itu mol dibagi liter. Kalau di sininya mol, di sininya jangan mililiter. Kalau misalnya Bu susah, apalagi misalnya pakai satuannya misalnya 0,10 mililiter, saya susah Bu merubah ke liter. Ya nggak apa-apa, bisa tetap dalam satuan mililiter, tapi jumlah molnya lalu satuannya harus disesuaikan menjadi milimol. Oke? Nah, ini nih yang kadang-kadang suka lupa. Persen itu tidak sama, persen berat itu tidak sama dengan molaritas. Kalau misalnya dibilang 20% berat per volume, jangan lalu langsung mengatakan 0,2 molar. Beda deh, karena kalau kita bicara satuan molaritas atau mol, itu kita bicara zat terlarutnya itu dalam satuan mol, jumlahnya dalam satuan mol. Sementara kalau kita bicara persen itu bisa persen volume per volume atau persen berat per volume. Banyaknya dari zat terlarut yang kita tinjau tersebut itu satuannya adalah entah kita nyatakan dalam satuan mililiter karena kita bicara volume, atau satuannya adalah dalam satuan gram karena kita bicara banyaknya itu massa. Jadi tolong hati-hati sekali di sini sambil dilihat apakah kita sedang kerja dalam satuan molaritas atau dalam satuan persen. Oke? Nah, untuk soal-soal dalam stoikiometri itu biasanya ada 4 macam deh. Yang pertama biasanya kita dikasih, kalau soalnya baik hati, itu dikasih nih persamaan reaksi. Kemudian kita diberitahu komponen yang ini jumlah molnya sekian. Berapa nih komponen yang lain, berapa jumlah molnya? Ini gampang. Ini adalah pertanyaan stoikiometri yang paling dasar. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Kemudian kita lihat persamaan reaksinya ini sudah setimbang belum? Kalau persamaan reaksinya sudah setimbang, maka bisa kita kerjakan karena di sini kita lihat koefisien reaksi yang ada di dalam persamaan reaksi tersebut itu menunjukkan perbandingan mol dari masing-masing komponen yang ada di dalam senyawa. Oke. Selanjutnya ada juga pertanyaan yang bilang, oke, untuk reaksi ini komponen A itu jumlah molnya sekian. Coba tentukan produknya berapa banyak nih massanya. Nah, di sini kadang-kadang karena buru-buru suka kelirunya di sini.
Langkah-langkahnya sama saja, Dek. Tuliskan persamaan reaksinya itu seperti apa. Pastikan bahwa persamaan reaksi yang kita tuliskan itu setimbang karena koefisien reaksi menunjukkan perbandingan mol. Lalu, kalau sudah ketemu persamaan reaksi yang setimbang, maka kita bisa menentukan berapa jumlah mol dari komponen yang ditanyakan. Kalau misalnya kita sudah ketemu jumlah mol, jangan lupa untuk mengkonversi dari mol menjadi massa dengan cara dikalikan dengan massa molekul relatifnya. Oke. Ini kali, Dek, bukan tambah. Oke. Pertanyaan ketiga, adalah sekarang kita punya komponen, tapi yang diketahui adalah massa. Yang ditanyakan komponen lain jumlah molnya berapa. Sekarang jadinya kita harus mengkonversi massa menjadi mol. Mengkonversi dari massa menjadi mol itu massa dibagi dengan MR. Massa dibagi massa molarnya. Kalau misalnya tidak yakin, lihat satuannya deh ya. Tipe keempat, ini yang betul-betul biasanya paling ribet, yang diketahui massa dan massa. Ingat, kalau misalnya diketahui massa dan Bu tahu bahwa yang diketahui itu massa atau mol, lihatnya dari apa deh? Lihat satuannya. Apakah disebutkannya diketahui sekian gram atau sekian mol? Hati-hati sekali di situ. Kalau misalnya yang diketahui adalah massa, langsung konversi ke mol. Dari massa ke mol. Jadi massa yang diketahui tersebut dibagi dengan massa molarnya. Oke. Tuliskan persamaan reaksi dan seterusnya. Kalau misalnya sudah ketemu jumlah mol dari komponen yang ingin kita ketahui tadi, maka selanjutnya ini kita baru 80% selesai, Dek. Karena kan yang ditanyakan massa. Sekarang jumlah mol tadi kita konversi menjadi massa dengan cara kalau tadi mengkonversi dari massa ke mol itu dengan cara dibagi massa molarnya, dibagi MR-nya. Sekarang untuk mengkonversi dari mol menjadi massa itu adalah dengan dikalikan MR-nya. Oke. Jadi mau tidak mau memang ini aljabar yang nggak sampai aljabar linear elementer banget sih, deh. Cuma hitung-hitungan matematika sederhana. Oke. Yang penting ini, deh. Jangan buru-buru, itu aja kuncinya. Oke. Kalau ketemu soal yang sulit, langkah pertama tarik nafas dulu, hembuskan. Oke. Nah, ini adalah contoh soal. Ini reaksinya Na2SiO3 bereaksi dengan asam fluorida. Asam fluorida ini adalah asam lemah karena dia tidak terdisosiasi sempurna, tapi ion F ini bisa menggores kaca. Jadi kalau misalnya nyimpan HF ini nggak boleh dalam botol kaca kalau saya tidak salah. Ini akan menghasilkan H2SiF plus NaF dan H2O. Berapa mol HF yang diperlukan untuk bereaksi dengan 0,3 mol Na2SiO3? Nah, kalau ini artinya ini tipe soal yang pertama deh ya. Karena ini yang diketahui adalah jumlah mol dari suatu komponen. Kita tahu mol dari HF. Kemudian yang ditanyakan di sini sama-sama, oh ini soalnya masih baik hati deh. Ini masih soal yang sangat sederhana. Yang ditanyakan
berapa mol juga. Berapa mol dari Na2SiO3. Oh, ya udah Bu, kalau misalnya di sini 0,3, di sini kan sama-sama 1 nih Bu. Artinya HF-nya kalau perlu 0,3 sama dong Bu, 0,3 juga. Belum tentu deh, lihat dulu. Ini persamaan reaksinya sudah setara atau belum. Karena kan salah satu langkah awal kita, salah satu langkah awal basic step utama sekali dalam stoikiometri itu adalah persamaan reaksi yang setimbang. Ini persamaan reaksinya belum setimbang. Lihat saja di sini. Di sini Na-nya ada 2, di sini cuma 1. Di sini hanya ada 1, di sini ada 2, 4. Di sini F-nya ada 1, di sini ada 6, tambah 1, di sini ada 7. Jadi tuliskan dulu persamaan reaksinya sampai kita peroleh persamaan reaksi yang setimbang. Oke. Sekarang untuk yang ini, untuk soal yang B, ini yang diketahui adalah massa dari NaF. Kok diketahui? Yang diketahui adalah jumlah mol dari HF. Jumlah mol dari HF yang ditanyakan adalah massa. Kok tahu bahwa yang ditanyakan adalah massa? Karena di sini ditanyakan berapa gram. Oke. Jadi ini tipe soal kedua deh ya. Diketahuinya mol, ditanyakannya gram. Artinya kita hitung dulu berapa jumlah mol NaF. Kalau sudah ketemu jumlah mol NaF, baru kita konversi menjadi gram dengan cara dikalikan dengan massa molekul dengan massa molarnya. Sekarang yang soal yang terakhir ini tipe soal keempat tadi. Yang diketahui adalah massa dari HF, yang ditanyakan massa dari Na2SiO3. Artinya HF-nya ini harus kita konversi dulu menjadi mol. Setelah kita konversi menjadi mol, kita akan ketemu berapa mol dari Na2SiO3, natrium silikat ini tadi berapa jumlah molnya. Tapi karena yang ditanyakan adalah massa, yaitu berapa gram, kalau sudah ketemu jumlah molnya, kita kalikan dengan MR-nya. Oke. Untuk tahap ini yang ingin saya tekankan kepada kalian adalah bagaimana supaya kalian terampil berpindah dari sedang menghitung mol, mengkonversi dari mol menjadi gram. Oke. Nah, ini cuma contoh soal saja deh ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tidak? 16. Ada pertanyaan? Atau ini sudah pada ketiduran semua? Saya khawatirnya ketiduran sih. Nah, jadi ini saya ingin menawarkan. Kalau misalnya ini karena hitung-hitungan ini adalah hitung-hitungan ini mau tidak mau memang yang harus kita lakukan itu adalah sering latihan soal. Jadi kalau untuk latihan soal mungkin untuk kuliah hari Jumat nanti, sebelum hari Jumatnya, saya kasih soal dulu. Jadi mudah-mudahan besok bisa saya
upload soalnya. Kemudian sekarang saya tidak mewajibkan sih kalian mengerjakan atau tidak. Tapi tolong dilihat dulu soalnya kalau kalian misalnya iseng mau dan ada waktu untuk mengerjakan, silahkan sambil dikerjakan saja. Jadi waktu hari Jumat pada saat kita kuliah, itu saya sudah tinggal menjelaskan tahapan cara mengerjakan soalnya saja mungkin ya, Dek ya. Daripada menjelaskan teori bagaimana mengerjakan soal ini. Saya coba dulu saya menjelaskan langsung. Entah mungkin itu saya pakai papan tulis terus nanti pakai kamera dari HP saya, kita bandingkan, nanti kalian apakah lebih efektif kalau misalnya saya menjelaskan langsung seperti itu atau cukup saya rekam lalu saya upload. Kita coba bandingkan aja deh ya hari Jumat itu nanti. Kalau seperti itu kira-kira gimana? Bisa? Iya Bu, bisa. Oke, ya sudah. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ini ada 16 nih ya, 16 ini ada satu yang tidak hadir. Ada satu yang tidak hadir. Tolong kalau misalnya ada yang nyadar siapa temannya yang tidak hadir itu, tolong kasih tahu temannya, hubungi saya untuk memberitahu alasan kenapa dia tidak hadir. Kalau misalnya memang alasannya reasonable, tetap saya tulis hadir aja sih, gak absen, karena ini kasihan kalian kan kuliah PSI ini kan bayar. Kalau misalnya sampai akhirnya tidak bisa ikut ujian akhir karena jumlah kehadirannya kurang, ini sih sayang aja gitu loh, ya. Oke, ya sudah. Ini besok akan saya upload rekaman kuliah hari ini di Simari. Untuk yang PPT-nya bisa sih saya upload sekarang, saya upload malam ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Hari besok juga akan saya upload beberapa contoh soal. Hari Jumat kita pertemuan lagi kuliah seperti ini. Nanti link Google Meet-nya akan saya share di grup. Jadi kita ketemu lagi hari Jumat ya, Dek ya. Oke. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan, saran, atau semacamnya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah berhadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Yo, sama-sama deh.